Menghitung pH larutan penyangga asam. Yang pertama yaitu asam lemah dengan basa konjugasinya, yang berasal dari asam lemah dan garam nih reaksinya. Jadi, CH3COH dengan CH3CONA, ini contohnya ya. CH3COH ini adalah asam lemah dan CH3CONA adalah garam. Nah, garam ini mengandung CH3COOmin. CH3COOmin adalah basa konjugasi dari CH3COOH. Basa konjugasi ini dapat berasal dari kalium asetat atau magnesium asetat dan lain-lain. Persamaan reaksinya yaitu CH3COOH menghasilkan CH3COOmin dan H+. CH3CONA menghasilkan CH3COOmin dan Na+. Jadi, CH3COOmin ini termasuk basa konjugasi dari asam lemah. Nah, basa konjugasi dari asam lemah ini terkandung dalam garam, jadi bisa berasal dari garam. Jika dirumuskan menggunakan rumus kesetimbangan yaitu Kc sama dengan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Jadi Kc sama dengan konsentrasi CH3COOmin dikali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi CH3COOH. Asam ini memiliki tetapan ionisasi asam, berarti ini adalah Ka. Ka dari CH3COOH. Jadi Ka sama dengan konsentrasi CH3COOmin dikali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi CH3COOH. Jadi jika kita mencari H+, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COOH dibagi konsentrasi CH3COOmin. Karena volumenya sama atau tetap, maka rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol CH3COOH dibagi mol CH3COOmin dikali valensi. Nah, CH3COOH ini termasuk asam lemah dan CH3COOmin ini termasuk basa konjugasi. Jadi rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi dikali valensi. Jadi pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, jika asam lemah dengan basa konjugasinya berasal dari campuran asam lemah berlebih dan basa kuat. Jadi contohnya CH3COH dengan KOH. Jadi pertama-tama direaksikan terlebih dahulu. CH3COH atau asam asetat direaksikan dengan KOH menghasilkan kalium asetat. Nah, kalium asetat ini termasuk garam. Kalium asetat menghasilkan ion CH3COOmin dan K+. Ion CH3COOmin ini adalah basa konjugasi dari CH3COOH. Jadi, kita telah dapat komponennya CH3COOH dan CH3COOmin. Rumusnya sama seperti tadi, H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi dikali valensi. Atau bisa juga konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dikurang mol basa kuat dibagi mol basa kuat dikali valensi. Jadi kalau misalkan mau menggunakan rumus ini berarti langsung masukkan saja, tidak usah direaksikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu cari pH sama dengan min log dikali konsentrasi H+. Nah, ini ada latihan soal. Suatu larutan terdiri dari campuran antara 50 ml asam asetat 0,1 molar dan 50 ml larutan natrium asetat 0,1 molar. Tentukanlah harga pH-nya. Ka-nya yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Nah, diketahui konsentrasi dan volume seperti di sini. Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah pH larutan penyangga. Nah, rumusnya yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi dikali valensi. Nah, menentukan mol asam lemah. Jadi di sini dicari mol asam lemah dan basa konjugasi. Mol asam lemahnya itu dari CH3COOH, yaitu volume dikali molar. Jadi 50 dikali 0,1 sama dengan 5 milimol. Nah, untuk basa konjugasinya didapat dari garam, natrium asetat. Nih, seperti ini. Jadi kan mol
natrium asetat ini 5 milimol. Jadi ion basa konjugasinya juga 5 milimol. Selanjutnya menghitung ion H+. Jadi dimasukkan H+ sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali 5 milimol dibagi 5 milimol. Jadi valensinya adalah 1. Valensi dari basa konjugasi. H+-nya didapat 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Nah, setelah itu menghitung pH. pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Jadi pH sama dengan 5 dikurang log 1,8. Log 1,8 yaitu 0,2552 sekian. Maka pH-nya 5 dikurang 0,2552. Nah, pH yang didapat yaitu 4,7448 atau 4,74. Nah, latihan soal selanjutnya yaitu tentukanlah pH dari campuran 200 ml larutan CH3COOH 0,15 molar dengan 150 ml larutan KOH 0,1 molar. Berapa pH campuran larutan tersebut? Ka-nya yaitu 10 pangkat min 5. Nah, diketahui konsentrasi dan volumenya dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan yaitu pH campuran larutan. Nah, H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi dikali valensi. Basa konjugasi ini didapat dari garam. Untuk mendapat garam, maka kita harus mencampurkan atau mereaksikan asam lemah dan basa kuatnya. CH3COH termasuk asam lemah dan KOH adalah basa kuat. Sebelum mereaksikan, tentukan dulu molnya. Molnya yaitu volume dikali molar 30 milimol dan KOH 15 milimol. Selanjutnya menghitung reaksi sisa. Nah, karena di sini asam lemah dan basa kuat, maka kita harus menghitung reaksi sisa terlebih dahulu, tidak langsung dimasukkan ke dalam rumus. Nah, CH3COH direaksikan dengan KOH menghasilkan CH3COOK. Ini adalah garam. Awalnya 30 milimol, KOH 15 milimol. Nah, yang bereaksi itu mol dikurang mol yang lebih kecil. Jadi dikurang 15 kurang 15 di sini ditambah karena di sini adalah produk. Produk itu bertambah. Nah, sisanya didapat 30 dikurang 15 sama dengan 15. Di sini habis, sini 15 milimol. Maka, karena yang tersisa adalah CH3COOH yang merupakan asam lemah dan CH3COOK sebagai basa konjugasi atau garam, sehingga reaksi tersebut bisa membentuk larutan penyangga. Larutan penyangganya larutan penyangga asam. Nah, mol sisa pada asam lemah CH3COOH yaitu 15 milimol. Di sini mol sisa pada basa konjugasinya yang terdapat dari CH3COOK atau kalium asetat itu 15 milimol. Jadi kalium asetat ini mengandung basa konjugasi dari CH3COOH 15 milimol. Nah, baru dimasukin ke dalam rumus. Jadi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi dikali valensi. Jadi H+ sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 15 milimol. Di sini, lalu basa konjugasinya 15 milimol dan didapat H+ sama dengan 10 pangkat min 5. pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Pertanyaan selanjutnya yaitu menentukan pH larutan penyangga setelah penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau sedikit air. Jadi pertanyaannya sebanyak 100 ml CH3COOH 0,2 molar dan 50 ml larutan CH3COONA 0,2 molar dengan Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Tentukan pH larutan tersebut jika ditambah 20 ml larutan NaOH 0,1 molar dan ditambah 20 ml larutan HCl 0,1 molar. Diketahui seperti ini. Dan ditanyanya, pH larutan penyangga jika ditambah 20 ml larutan NaOH 0,1 molar dan 20 ml larutan HCl 0,1 molar. Nah, larutan penyangga ini terbentuk dari campuran CH3COOH atau asam asetat yang termasuk asam lemah dan CH3CONA yang termasuk garam yang merupakan larutan penyangga asam. Lalu ditambahkan dengan NaOH, basa kuat.
Nah, komponennya yaitu CH3COOH menghasilkan CH3COO- dan H+. Lalu CH3CONa menghasilkan CH3COO- dan Na+. Jadi garam ini mengandung basa konjugasi dari asam lemah. Jadi komponennya yaitu asam lemah dan basa konjugasi. Nah, pertama-tama menghitung molnya terlebih dahulu. Nih, M kali V. Jadi seperti ini. Lalu menentukan reaksi larutan penyangga. NaOH atau basa kuat yang ditambahkan ke dalam larutan penyangga asam, maka OH-nya, OH- dalam NaOH akan bereaksi dengan asam lemah pada larutan penyangga asam. Jadi OH- kan ini basa ini akan bereaksi dengan asam. Rumusnya yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi dikali valensi. Nah, jadi direaksikan. Kan di sini asam lemah CH3COOH direaksikan dengan OH- dalam NaOH, menghasilkan CH3COO- dan H2O. Jadi awalnya ini 20 mmol, OH- ini kan dalam NaOH, berarti menggunakan mol NaOH yaitu 2 mmol. Lalu basa konjugasinya ini dalam garam NaCH3COO atau natrium asetat. Nih 10 mmol. Nah, yang bereaksi yang kecil 2 mmol. Jadi ini dikurang 2, di sini ditambah 2. Sisanya yaitu 18, di sini 0, di sini 12, di sini 2. Tentukan CH3COOH ini termasuk apa? Asam lemah. CH3COO- termasuk basa konjugasi. Lalu masukkan ke dalam rumus ini. Nah, H+ sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 18 mmol dibagi 12 mmol. H+ sama dengan 15 dikali 10 pangkat min 6. Jadi pH-nya 6 min log 15. pH itu min log H+. Rumusnya. Jadi sama dengan 4,82. Lalu yang B ditambah 20 ml larutan HCl 0,1 molar. Jadi di sini campuran larutan penyangga asam yang kemudian ditambahkan dengan HCl yang merupakan asam kuat. Komponennya sama, asam lemah dan basa konjugasinya. Pertama-tama menghitung mol terlebih dahulu. Seperti ini molnya. Lalu menentukan reaksi larutan penyangga. Jadi HCl yang merupakan asam kuat ditambahkan ke dalam larutan penyangga asam. Maka ion H+ dalam HCl akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Basa konjugasinya yaitu CH3COO-. Jadi CH3COO- akan bereaksi dengan H+ dalam HCl, menghasilkan asam asetat. Nah, mula-mula 10 mmol. Ini CH3COO-nya berasal dari garam 10 mmol, H+-nya berasal dari HCl 2 mmol. Di sini 20 mmol untuk asam lemahnya CH3COOH. Nah, yang bereaksi berarti yang kecil 2. Di sini dikurang, di sini ditambah. Lalu sisanya 10 kurang 2 sama dengan 8. Di sini habis, di sini 22 mmol. Nah, CH3COO- adalah basa konjugasi, CH3COOH adalah asam lemah. Jadi masukkan ke dalam rumus. Ka sama dengan mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi dikali valensi. Jadi masukkan saja. Asam lemahnya berapa? 22 mmol. Lalu basa konjugasinya 8 mmol. Nah, didapat H+ sama dengan 2,75 dikali 10 pangkat min 5. pH-nya yaitu 5 min log 2,75. Itu 4,56.